Kissinger bilang datangnya orang seperti Trump itu mungkin maybe once in a century that breaks all pretensions gitu. Abang setuju sama istilah otoritarianisme populis ini yang ditanyakan? Nggak terlalu sih, ini kan cuma fashion dalam istilah aja. Sok-sokan gitu loh. Weaponization of dollar dalam bentuk sanksi segala macam itu plus minus ya. Itu bahan perdebatan panjang memang. Tetapi bahwa dolar menjadi currency of the world ya, yang diterima kan bukan hanya karena menguntungkan Amerika mungkin plus minus aja, nggak untung nggak rugi lah ya dalam soal itu gitu. Tetapi kan kebutuhan sebuah nilai tukar universal itu kan dibutuhkan siapa saja. Seburuk-buruknya Amerika dia nggak akan ngambil duit lu sewenang-wenang tanpa due process of law. Itu kan penting tuh. Salah satu konsekuensi dari dia terlalu demokratis dan terlalu menghargai hukum, lawyer jadi penting banget. Kalau di Cina nggak terlalu penting. Tetapi engineering, insinyur mengatur begitu gue mau bikin jembatan, penduduk pindahin. Gitu. Mau bikin kota rapi, jalan bersih, pindahin penduduk kampung kumuh. Bangun apartemen bagus, penduduk cariin tanah yang lain. Hukum akan menyesuaikan itu. Hukum akan mengikuti apa kata penguasa. Oke, welcome to Total Politik, dan ini live pertama kita di tahun 2026. Woi, mana semangatnya. Iya, menemani Jumat malam. Apa hukumnya Gus Romsi? Jumat malam kita berdiskusi politik, hukumnya secara fikih ya, Bang? Diskusi kapanpun dan dimanapun positif loh. Asik. Ya, mau Jumat malam, mau Kamis malam, mau tanggal betul. muda, mau tanggal tua ya. Jadi ini pertama kali live. Pertama kali live di tahun 2026. Jadi pertama. Terakhir kita live itu di zaman pemilu, Bang. Kalau yang pertama kan kita ada lagunya Rod Stewart tuh, First Cut is the Deepest. Jadi yang pertama nggak terlupakan, kayak cinta yang pertama. Asik. Gen Z nggak tahu tuh Rod Stewart sama. Tapi hari ini kita sama senior kita ya, ini guru kita kalau tempat kita bertanya untuk semua hal ya. Rujukan ya kan. Kalau bisa dijawab. Kalau bisa kan, kalau tanya kan terserah yang nanya, Bang. Menjawab kan belum tentu abang mau jawab atau abang bisa jawab. Ada Dr. Rizal Malarangeng ya. Tepuk tangan buat Bang Celi dong. Thank you. Kita akan bicara di sini soal Amerika, Bang. Kenapa kita hari ini tanggal 3 Juli? Ya, 3 Juli, besok itu 4 of July. Kita akan memperingati 250 tahun Amerika Serikat. Bukan hanya karena tuan rumah sepak bola dunia ya. bukan, tapi kita harus diskusiin itu juga, Bang. Betul. Siap. Dan itu pertanyaan pertamanya Gus Romsi soal sepak bola ke Bang Celi. Soal sepak bola. Gimana, Dukungannya apa? Kalau di Piala Dunia saya kali ini. Argentina dan Brasil secara historis. Argentina dan Brazil. Ya. Tetap benua Amerika. Bang, tapi gini pertanyaan pertama soal Piala Dunia dan Amerika Serikat. Buat Bang Celi, apa yang bisa kita lihat ya, Bang, dari penyelenggaraan Piala Dunia kali ini dengan situasi Amerika yang dipertanyakan lagi nih sebagai adidaya, sebagai hegemon, dengan wajah kusamnya Donald Apalagi Trump ya. Trump 1,5 tahun terakhir kan. Betul. Naik dan turun, kiri dan kanan. Kusam sekali, tapi ini Piala Dunia ada di Amerika. Refleksi Piala Dunia kali ini bagi Rizal Malarangeng apa? Ya, satu hal yang tak terduga ya, dan saya kira tidak direncanakan sebelumnya. Kan biasanya memang kalau Piala Dunia apalagi di negara yang besar dan gampang untuk orang datang untuk nonton, terutama rakyat Eropa kan nggak terlalu jauh nih kalau nyebrang Atlantik, kan banyak tim mereka tuh dari Swedia, Norwegia, Inggris, Prancis itu dalam proses 2 minggu terakhir itu kan ratusan ribu kalau nggak jutaan datang untuk melihat mendukung tim mereka kan. Dengan sendirinya kan mereka nginap dan menyaksikan the real Amerika. Itu penting tuh. Kalau 1,5 tahun terakhir kan kalau kita semua di dunia ini membaca Amerika kan kita baca Trump. Pro konnya kan tajam sekali. Betul. Kita baca perpecahan sebuah negara besar.
kita bicara, kadang-kadang kita mengusap dada melihat suatu tindakan yang kadang-kadang agak berlebihan, apalagi kata-kata Trump. Tetapi para saksi atau rakyat Eropa yang datang 2 minggu terakhir di berbagai kota di Amerika, bukan cuma di New York ya, tapi Florida, di Texas, di Arkansas, di California, mereka melihat Amerika yang sesungguhnya. Dan ribuan tuh, ratusan ribu memberikan kesaksian lewat TikTok. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang atur. Lewat Instagram. Dan hampir sebagian besar itu bernada positif dan mengejutkan. Mereka terheran-heran bahwa ini masyarakat yang abundance, yang sejahtera banget. Mereka mampir ke pompa bensin aja ada supermarket yang begitu besar dengan begitu banyak pilihan. Jalan raya begitu lebar dengan penduduk yang tinggal di rumah-rumah di suburb yang begitu luas. Dengan masyarakat yang tentram, sejahtera dan bersahabat gitu loh. Itu yang disaksikan oleh ratusan ribu warga Eropa yang datang mengikuti tim mereka masing-masing. Sehingga di Amerika di berbagai media, saya sempat membaca di Wall Street, di New York Times, itu menjadi topik pembahasan tersendiri. Betapa mengejutkan dan bersahabat respon warga Eropa, bukan cuma Eropa sebenarnya, seluruh dunia kan yang punya tim kemarin itu begitu mengejutkan dan menggembirakan respon mereka. Dan membuat masyarakat Amerika merasa bahwa peringatan 250 tahun ini tanpa sengaja, yang paling penting itu, warga seluruh dunia datang melihat the real Amerika, bukan Amerika yang di TV dan di sosial media. Yang bengis. Bukan Amerika yang terombang-ambing dalam arus Trump atau pro atau kontra Trump. Tetapi Amerika yang hidup sehari-hari, menikmati hidup mereka, yang betul-betul mencerminkan kredo Amerika. All men are created equal. The pursuit of life, liberty, and happiness. itu the American Dreams ya, Bang, ya? Itu the American Dreams dalam implementasi yang paling real dan hidup dalam masyarakat. Ini yang kalau Alexis de Tocqueville, seorang penulis muda Prancis tahun awal abad 19, 1830-an, datang ke Amerika, 9 bulan keliling tuh. Melihat penjara tapi juga masyarakat Amerika, dan sebagai hasil lawatan dia menulis sebuah buku yang sampai sekarang masih dibaca, Democracy in America. Itu salah satu buku terbaik tentang Amerika saat itu. Dan sampai sekarang itu Tocqueville, seorang aristokrat muda. Kalau ini kan rakyat Eropa berduyun-duyun, ratusan ribu, jutaan mengikuti tim mereka masing-masing. Di masa Amerika modern ini. Di Amerika Today. Bahasa anak sekarang ngasih honest review. Nggak ada yang paksa, nggak ada yang ini. Mereka bikin TikToknya, mereka bikin Instagramnya, dan terkesima melihat, gila, dibandingkan Amerika, Eropa tertinggal banget di kita gitu. Bahkan orang-orang Eropa tuh, Bang, ya? Bahkan orang-orang Eropa yang sudah maju, warga negara Prancis, warga negara Inggris, warga negara Belanda, ini kan sudah jangan anggap negara-negara maju di dunia, itu pun mereka terkesima lihat, gila Amerika dibanding negara kita, Belanda, Prancis, itu jauh lebih sejahtera, Bang, jauh lebih terbuka. Tapi kemajuan Amerika kan bukan hal yang baru, bukan hal yang agak mengagetkan untuk orang ketahui bahwa semua inovasi, semua kemajuan adanya di sana, sumbernya dari sana. Ya, tetapi yang membuat mereka terkejut kan bukan kalau melihat bagaimana Amerika direpresentasikan dalam berita-berita politik, kan Amerika yang sedang ribut. Amerika yang penuh dengan pertentangan tajam antara bagian-bagiannya sendiri. Begitu mereka masuk ke real life Americans, mereka melihat masyarakat yang sama dengan masyarakat mereka, terbuka, demokratis, toleran, tapi juga penuh dengan berbagai pilihan yang dicerminkan oleh, salah satunya mereka mampir pompa bensin, mereka ke restoran, mereka ke bar. Mereka melihat begitu hidup dan banyak pilihan. Nah, ini salah satu aspek yang penting sebenarnya, karena Amerika itu memang politiknya selalu, khususnya untuk era Trump, karena begitu kontroversial orangnya, dengan kata-kata yang belum ada presiden Amerika yang seblunt ini ngomongannya sebelumnya sebenarnya kan. Obama, Clinton, Bush, Ronald Reagan, itu kan sophisticated. Kalau ini kan boleh nggak setuju, boleh nggak setuju pada Obama, boleh nggak setuju pada Ronald Reagan,
Tapi kalau dengar mereka pidato, mereka melakukan persuasi, kan orang jatuh cinta. Semua dikenal sebagai orator-orator ulung. Iya. Dari Tapi mulai kalau- Lincoln, kalau- abang pernah cerita kan bang, Lincoln kan. Kalau dengar Trump ngomong kan, aduh, kok bisa kayak gini presiden Amerika? Itu barangkali konteksnya kenapa respon dari rakyat Eropa yang berduyun-duyun. Ya, saya nggak bilang bahwa mereka juga nggak senang kalau di Meksiko atau di Kanada mereka senang. Tapi kan dengan respon yang ada pada rakyat Eropa yang datang ke Amerika seperti itu, orang Amerika pun terkejut-kejut. Ya. Ternyata kita memang negara paling maju ya. Oh, Gitu. Kira-kira kayak gitu. mengafirmasi apa yang mereka alami. Jangan lupa mereka kan ulang tahun 250 tahun Ya. kemerdekaan Amerika. Ini kan satu momen besar. Karena kan kita tahu Amerika itu kan republik pertama yang diproklamasikan, deklarasikan secara modern kan dengan sebuah dokumen pengantar kemerdekaan itu kan yang intinya ditulis oleh Thomas Jefferson yang tadi kan bahwa setiap manusia diciptakan sama. Dan mereka punya hak sebagai manusia untuk mencari kebahagiaan hidup, untuk mencari kebebasan. Itu kan belum pernah ada republik sebelumnya. Kan jangan lupa 1776 masih kerajaan-kerajaan, bahkan sebelum revolusi Prancis kan. Jadi ini masyarakat yang sejak awal memang lahir dengan sebuah gagasan. Ya. Kan itu baru pertama kali tuh. Lahir dengan sebuah gagasan dan gagasannya sampai sekarang masih terus-menerus disempurnakan, diimplementasikan dalam praktek. Abang Celi masih berpikir value yang dibangun 2 abad yang lalu itu masih relevan nggak kalau melihat Amerika yang hari ini dengan konflik dengan imigran dan sebagainya? Selalu relevan. Karena kan itu puncak prinsip kehidupan berpolitik. Kan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari sebuah prinsip bahwa semua manusia sama. Tidak berarti pelaksanaannya gampang. Dan pada saat dideklarasikan pun tahun 1776, penulisnya sendiri kan Thomas Jefferson. Seorang yang waktu itu masih memiliki budak. Oh, oke. Dan masalah perbudakan itu kan belum selesai. Dia baru diselesaikan in principle 80 tahun kemudian oleh Abraham Lincoln. Oke. 1860 lewat Perang Sipil Utara Selatan yang dahsyat. Dan lebih disempurnakan lagi. Disempurnakan lagi, kemudian ada welfare state kan oleh Roosevelt. Ya. Di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama. Ya. Bahkan hak-hak politik tuh baru disahkan Untuk setelah perempuan tahun 1920-an, 1930-an. Untuk kaum hitam setelah Civil Rights Civil Rights Movement. Movement. Jadi Ditandatangani oleh Presiden Johnson waktu itu, yes, Bang. ada prinsip yang mulia, tetapi dilaksanakan over time. Dan itulah yang membuat Amerika itu stabil dan besar over time. Karena dia terus-menerus mencari bagaimana mengejawantahkan prinsip-prinsip mulia itu. Nah, kita semua ini yang merdeka setelah Amerika kan merdeka dari penjajahan quote and quote ya. Ini kan agak berbeda sejarahnya dengan kita. Tapi semua negara yang merdeka setelah itu kan salah satu sumber inspirasinya adalah Declaration of Independence. Iya kan? Bahkan kalau kita revolusi Indonesia adalah salah satu bentuk cara kita menimba pengalaman dari Amerika adalah salah satunya adalah semboyan Bung Tomo itu loh, semboyan yang begitu favorit zaman revolusi di Merdeka atau Surabaya. mati. Merdeka atau mati. Itu semboyan revolusi Amerika, Patrick Henry, give me liberty or give me death. Itu dari Itu kan Bung Tomo bagus. menyadur dari situ tuh. Iya. Hairil Anwar kan dikenal sebagai penyair revolusi Indonesia. Kerawang Bekasi, kami mati muda, kaulah yang memberi kami arti. Itu saduran dari puisi di Amerika. Ya, itu terpampang tuh dalam taman dekat White House. Archibald MacLeish, Widayang, you are the one who give us meaning. Itu kan saduran. Iya. Tapi kan oke. Nggak Kalau apa-apa. sesuatu yang baik kan boleh dong kita Jadi inspirasi. jadi inspirasi. Kita tiru yang baik, kita tinggalkan yang tidak baik. Nah, untuk Tapi kan dia negara pertama yang memberi contoh sesuatu gagasan dalam bernegara yang patut ditiru. Betul kan? Iya. Waktu itu kan semua negara monarki, kerajaan, turun-temurun, otokrasi. Pertama kali yang mendeklarasikan bahwa oke, kita bikin negara prinsipnya adalah ini. Kebebasan, the consent of the people. Tidak ada penguasa tanpa persetujuan rakyat. Inggris mulai pelan-pelan dengan parlementarianisme.
Tetapi Amerika yang paling eksplisit, kita tolak monarki, ada sistem presidensial, kita berkuasa karena persetujuan rakyat. Nah, itu prinsip yang mulia. Tidak selalu gampang mewujudkannya, tetapi mereka yang menjadi warga Amerika dengan setia pada prinsip itu, pada hari ini, besok, 4 Juli, boleh bangga. 250 tahun, nggak gampang loh. 2,5 abad prinsip ini masih terus dipegang. Meskipun ada kerikil-kerikil, ada kelo-kelo, ada naik turun, itu pasti itu. Tidak ada negara yang sempurna. Ya kan, tidak ada negara yang cuma berbuat kebajikan semata kan dalam sejarahnya. Tetapi overall pada sejarah Amerika 250 tahun kita tahu misalnya perang sipil, perang besar loh itu menyelesaikan sebuah kontradiksi yang sudah hadir sejak dia lahir dengan ideal tentang persamaan manusia. Kan itu bagus dong. Setelah Perang Dunia Pertama, prinsip tentang otonomi kemerdekaan berusaha diwujudkan tapi agak gagal oleh Woodrow Wilson walaupun hasilnya lumayan. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi superpower menggantikan Inggris. Di situ kita lihat sebuah perilaku yang memang sama sekali baru sebagai superpower. Belum ada superpower yang begitu menang perang besar. Sepanjang sejarah nih, mau Inggris, mau Ottoman Empire, Abbasid Empire, Roman Empire, Chinese Empire. Belum ada negara kalau menang perang. Biasanya kan menggencet yang kalah, memeras yang kalah, mengendalikan yang kalah. Ghanimahnya dibawa ke lokasi asal. Baru pertama kali ada negara besar menang perang, yang kalah itu dibantu untuk berkembang kembali. Jerman kalah dibantu, Eropa yang porak-poranda dibantu dengan program Marshall Plan. Di Jepang itu kalah MacArthur sebagai supreme leader, supreme commander, mewakili Amerika dan sekutunya. Itu tidak menggencet Jepang, membantu Jepang melakukan transisi dari militerisme menjadi negara yang maju dan demokratis. MacArthur membantu Jepang membuat konstitusi yang baru. Nah, setelah Jepang, Jerman, dan Italia yang menjadi lawan Perang Dunia Kedua dibangkitkan kembali, Amerika tidak berhenti di situ. Korea Utara yang komunis menyerbu Korea Selatan, dibantu Soviet pertama, kemudian Cina. Oleh Amerika dibantu lagi di perbatasan, dibantu untuk berkembang. Apa yang terjadi dengan Korea Selatan, dia menjadi contoh negara maju dari Asia. Sama dengan Jepang, sama dengan Taiwan. Dan banyak negara yang lain. Jadi tidak berarti tanpa perang ya, ada perang Vietnam, tadi perang Korea, ada perang Irak yang keliru, ada banyak kesalahan di situ dalam foreign policy. Tapi overall sebagai sebuah hegemon baru pasca Perang Dunia Kedua, belum pernah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan perubahan teknologi, kemajuan di banyak negara terjadi dalam 80 tahun terakhir. Bahkan negara besar yang semula menjadi musuh Amerika yaitu China, kan dulu sebelum pembukaan pintu Cina oleh Kissinger dan Nixon tahun 71 Bang ya. Cina setelah itu dibantu kan, setelah Deng Xiaoping, terutama setelah Deng Xiaoping, setelah dibuka pintunya, Deng Xiaoping muncul. Ada pingpong diplomasi juga. Itu Henry Kissinger. Henry Kissinger itu Bang ya. Buka Mao, dia Nixon masih presiden, tapi begitu Mao selesai diganti oleh Deng Xiaoping, Amerika membuka pintu seluas-luasnya bagi mahasiswa Cina untuk datang belajar ke Amerika, bagi perdagangan di Cina, WTO diterima. Jadi Cina kemudian berkembang pesat. Nah, ini hegemon tipe baru, belum ada dalam sejarah hegemon membesarkan mereka yang kalah, membesarkan pesaing-pesaingnya. Jadi saya kira kepada bangsa Amerika yang besok berulang tahun 250 tahun, bolehlah kita menyampaikan salam persahabatan dari Nusantara dengan mengatakan sukses selalu. Mudah-mudahan principles of men are created equal itu terus dipertahankan menjadi ideal yang abadi gitu loh. Ya, sebagai umbrella ini dia, cita-cita luhur. Oke, Bang Celi, kita persilakan juga buat teman-teman yang ingin bertanya untuk tanya aja di kolom komentar, nanti langsung dijawab sama Bang Celi. Ini udah ada satu Bumbung live. Ini asiknya live kayak gini. Meskipun bahayanya juga ada. Tapi sebelum saya akan tanyakan Bang, teman-teman yang mau tanya. Pertama, tadi Bang Celi mengatakan
bahwa The American Dreams itu kembali disaksikan oleh para pengunjung yang mengunjungi dan menziarahi tanah-tanah Amerika untuk menonton Cup sepak ini. bola. Ya kan, disitulah Ya. terjadi pertukaran. Dan itu kesaksian yang jujur kan, nggak mungkin dipaksain orang tiktokers Iya, yang gue membuat penasaran kesaksian. adalah apakah pengunjung dari Iran merasakan hal yang sama apa enggak? Karena Iran juga menjadi salah satu peserta Piala Dunia dan Iya. ada perlakuan yang agak menyedihkan. Betul. Karena Iran bermain di Amerika, Bang, di American soil, tapi dia tidak boleh tinggal berlatih dan menginap di American soil kan? Dia harus ke Ya, Meksiko. ya, Ini- ya, ya. Ini juga penting. Ya, ya, Abang ya. Abang Celi kalau bicara mengenai man create equal, Ya, ya, ya. konteks ini gimana? Melihat ini Ya. ketidakadilan Ya. atau Ya, dan Begini, yang kedua, kalau- Bang, kalau ada saya- semangat ya. ini Bang, soal ICE. Ada semangat anti imigran yang kita tangkap di sini ya. Oh, kayaknya orang Amerika agak sinis dengan imigran, dengan agak sinis dengan pendatang-pendatang. Iya. Kan ini bukan cuma dari Eropa yang civilized. Mungkin ada yang dari Afrika juga baru merasa- belajar berdemokrasi, Ya, baru ya. belajar macam-macam. Ya, 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 Ya gimana? kalau soal tim Iran main ke Amerika memang kalau saya sih sayangkan juga bahwa dia nggak bisa nginep. Kalau bisa nginep kan nggak apa-apa. Mungkin karena situasi lagi perang ya, lagi seperti ini. Tapi at least kan bisa masuk. Kan itu yang penting, bisa masuk dan bertanding. Dan ternyata warga Amerika fair-fair aja nonton, nggak juga maki-maki Iran kan. nggak ditibukin juga kan? Enggak ditimbulkan juga. Anak-anak Amerika dalam pembukaan saya lihat juga gandeng tangan. Jadi ini harus dipisahkan, masyarakatnya yang nggak ada soal, tapi kan ada politik di situ. Sama dengan ICE. ICE itu kan itu kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak didukung oleh sebagian besar rakyatnya karena terlalu ekstrim. Rakyat Amerika dalam hal ini sangat moderat, bahkan untuk tingkat imigrasi yang paling terbuka di antara semua negara maju sebenarnya. Karena ini kan bangsa imigran. Cuma Memang bangsa imigran Amerika memang itu ya. yang paling kaya pun sekarang Elon Musk kan warga Afrika Selatan yang naturalisasi menjadi warga Amerika, dikasih beasiswa untuk sekolah di Pennsylvania gitu. Hampir semua pimpinan-pimpinan teknologi itu kan imigran dari India, dari Cina, dari Irlandia gitu loh. Tetapi memang kalau politik kan agak berbeda. Karena misalnya pada saat habis COVID kan memang terjadi ledakan kaum imigran yang masuk secara ilegal kan di bawah Biden tahun-tahun terakhir gitu loh. Itu yang mendatangkan respons keras dan itu ya salah satu penyebab kenapa Donald Trump menang. Karena ada sebagian Amerika yang memang kalau berdebat soal imigran kan pertanyaannya kalau imigrannya ilegal masuk dalam jumlah terlalu besar pasti mengganggu keseimbangan lokal kan. Kalau imigrannya legal there is no question, nggak ada soal. Itu kan Amerika kan dari awal. Iya. Nggak, terakhir aja kan Trump mau coba mengubah konstitusi Amerika. Setiap anak yang lahir di Amerika, di teritori Amerika, mau siapapun dia, imigran legal kek, nggak legal kek, maling kek, kalau dia lahir di teritori Amerika, otomatis warga negara Amerika. Itu konstitusi itu. Trump mau diubah. Nah, 2 hari lalu kan keputusan Supreme Court bilang presiden salah. Itu hak asasi. Dan itu tradisi Amerika, setiap anak yang lahir di teritori Amerika dengan sendirinya menjadi warga negara Amerika. Itu dipegang teguh oleh Supreme Court dan tidak ada yang menentang. Setelah mendengar itu pun Trump cuma bilang ya udah kalau lu nggak setuju. Selesai gitu loh. Nggak ada perang sipil di situ dalam mempertahankan pendapat yang keliru. Nah, jadi kalau soal Iran saya setuju ya bahwa mestinya sih kenapa sih nginep aja. Kenapa harus ada kebijakan kayak gitu? Tapi kan at least kita juga bisa bilang bahwa kan bisa main dan masyarakat Amerika oke aja tuh Tapi nggak ada warga Amerika itu diskriminasi. kan terpecah bang, terpecah ada Ya, yang kan Amerika itu sekarang 30-30. 30 itu pro Trump, 30% anti Trump. Ya, jadi sudah 60. 40%-nya itu swing gitu loh. Ya decent gitu. Iya. Jadi oke aja. Itu yang disaksikan oleh Eropa, tamu-tamu Eropa sekarang yang mengunjungi Amerika, bahwa mereka-mereka ini terkejut. Oh ternyata Amerika bukan seperti yang kita baca di koran, lihat di TV atau di TikTok gitu loh. Oke Bang, kita baca satu ini ya. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang agak relevan yang kita akan Iya. baca ya. Ya kita kan? dipaksa melihat dari jauh gini. Iya, memang agak sulit ini. Nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Pertama kali. Bang Rizal, apakah aduh, pas gue mau baca lu ganti di sini. Memang keren.
Ya, oke loading ya kan. Nah, Bang Rizal, apakah ini dari Andi Wijaya? Agak alay ya, N7I. Bang Rizal, apakah hegemoni Amerika mulai terancam dari politik internasional dengan semakin menguatnya Tiongkok dan kawan-kawan? Ini seperti judul kita nih. Bagus. Apakah mempertanyakan lagi nih keadikuasaan dan kehegemonian Amerika? Di Ini tengah perkembangan Cina yang Bagus, semakin bagus. sangat cepat. Ini pertanyaan yang bagus dan menjadi esensi dari problem terakhir, bukan problem ya, sebuah arus baru dalam geopolitik. Kalau dulu kan Uni Soviet, setelah Uni Soviet kan belum ada pengganti yang nyata, tapi dalam 20 tahun terakhir, apalagi 10 tahun terakhir, Cina ternyata tumbuh dengan cepat, bukan cuma ekonominya tapi juga industrinya dan juga teknologinya. Karena itu Cina sekarang secara GDP keseluruhan, apalagi purchasing power parity itu sudah lebih besar daripada Amerika. Karena manusianya kan 4 kali lebih banyak dari Amerika kan. Jadi wajar. Walaupun begitu Cina secara GDP per kapita kan masih cukup jauh dibanding Amerika. Kalau Amerika 85.000 per kapita, kalau Cina kira-kira seperempatnya lah, 20.000, 25.000 per kapita ya. Even dengan purchasing power parity. Belum lagi soal militernya. Walaupun katakanlah Cina punya senjata berkepala nuklir itu 300 atau 400, tapi Amerika, Rusia kan 3.000-an, 4.000-an. Belum lagi peralatan arsenal militer yang lain. Memang Cina menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Nah, tetapi satu hal yang berbeda antara Cina dan Amerika dengan Amerika atau Soviet sebelumnya. Kalau dengan Soviet kan cuma persaingan politik, militer dan geopolitik. Ya, antara nuklir dengan nuklir, militer dengan Perang militer. teknologi itu Bang ya. Teknologi perang ya. Teknologi perang tapi cuma terbatas di teknologi perang, bukan teknologi produksi, bukan teknologi komersial. Oh, bukan adu bukan bikin teknologi digital. adu bikin handphone, bukan adu bikin pesawat. Bukan, ini masih adu teknologi bikin yang komputer. alat berat gitu loh. Sehingga dengan dan hubungan perdagangan hampir tidak ada. Karena memang tidak ada ekonomi Uni Soviet yang tumbuh berkembang gitu loh. Nah, kecuali industri berat kan. Nah, setelah Soviet runtuh, Cina menjadi pengganti Uni Soviet dalam pengertian superpower yang menyaingi Amerika. Cina agak berbeda karena seperti saya katakan tadi, dia tumbuh cepat salah satunya selain karena inovasi dan kreativitas orang-orang di Cina sendiri, juga karena dibukakan pintu yang seluas-luasnya oleh Amerika Serikat untuk berkembang, gitu loh. Karena itu, Cina dibukakan pintu. ya investor-investor yang mengembangkan perusahaan-perusahaan besar Cina kan banyak banget dari Silicon Valley, dari New York. Tesla bikin pabrik besar di Shanghai, Oh, sampai kemudian, Apple iya. sampai ditiru ekosistemnya. Tapi blessing itu kan dikasih karena menguntungkan Amerika juga, Bang. Betul. Sampai jadi factory of the world Yes, kan. menguntungkan Cina, menguntungkan perdagangan kan menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Iya. Kalau perang kan kamu kalah atau menang, mati atau hidup. Kalau perdagangan kan dua-dua hidup. Iya. Itu yang membuat Cina besar. Perdagangan lah yang membuat perdamaian itu ternyata, Yes, Bang. dan berbeda dengan Uni Soviet, Cina dan Amerika perdagangannya luar biasa besar. Kalau dulu Soviet Amerika kan tidak ada perdagangan. Ya. Jadi itu yang membuat kita berharap bahwa persaingan Cina dan Amerika sekarang agak berbeda dengan persaingan great powers before. Ya. Karena di sini ada hubungan saling menguntungkan nih. Lu kalau embargo ekonomi, lu boleh bangga, tapi dua-dua rugi. Amerika rugi, Cina rugi. Sehingga yang dicari adalah bagaimana managing the competition between the superpowers. Sehingga Cina tetap bisa berkembang, Amerika juga berkembang. Jangan ada perang di antara mereka gitu loh. Ya. Insentifnya besar sekali. Lu rugi, gua rugi. Kalau dengan Uni Soviet, nggak ada perdagangannya gitu. Jadi demikian pula dengan superpower competitions before gitu kan. Ini perdagangan modern. Ya, ya. Saling membutuhkan. Jadi Iya, salah satu elemennya dengan Cina yang menarik sekarang ini karena secara ekonomi mereka saling membutuhkan. Itu kuncinya tuh. Nah, balik ke pertanyaan tadi, Ya. dengan besarnya GDP tadi, kemudian apakah kemudian berbanding lurus dengan hegemoni ke dunia internasional? Ya. Kalau hegemoni kan bukan cuma GDP kan, dia harus kuat militer, dia harus kuat ekonomi. Satu lagi juga soft power. Soft power itu universitas, Oke. ya, dunia kreatif Hollywood, Silicon Valley, dunia penciptaan. Itu kan walaupun Cina berkembang pesat, terutama manufacturing, elektronika gitu. Tapi secara keseluruhan universitas Amerika masih terdepan.
Oke. Kalau kata Bang Celi, agak jarang gue menemukan orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di universitas di China misalnya. Kalau di Iya, survei Kalau seluruh- dibanding Amerika ya. kalau di survei seluruh dunia lah, Iya. ya paling banyak kan mau sekolah di Dan Amerika. 200.000 warga China sedang kuliah Kuliah di Amerika. Di Amerika. 300.000. 300.000 sekarang. Dan itu sudah agak menurun. Dulu kan Deng Xiaoping bilang sekolah ke Amerika. Ya Jiang Zemin juga dulu sekolahnya di Amerika kan. Jadi itu satu. Jadi untuk menjadi hegemon yang panjang dan benar-benar berpengaruh, nggak bisa cuma hard power kan, nggak bisa cuma kekuatan militer, tapi Iya, juga soft power tadi. dan juga satu hal kan ada keuntungan bahasa Inggris sebagai lingua franca kan. Kita betapapun senang pengen baca karya sastra Cina misalnya, ada kendala bahasa. Iya kan, membaca dalam bahasa asli kan nggak gampang. Terjemahan sih barangkali banyak ya. Iya. Tapi kan bahasa asli itu penting. Jadi, tapi saya kira over time Cina bisa, karena kan ini kebudayaan tua yang jauh lebih panjang ketimbang kebudayaan Amerika. Saya kira kita senang bahwa Cina, betapapun kita bisa berdebat soal sistem komunis yang masih mencengkeram ya. Tetapi kan secara ekonomi kan mereka dalam beberapa hal lebih bebas dari Eropa gitu loh. Secara ekonomi gitu. Dalam beberapa hal juga bisa dibilang lebih bebas dari Amerika. Cina. Cina. Iya. Ini kan keunikan Cina yang banyak orang tidak mengerti The bahwa Chinese way ya. the Chinese way itu kan ada persaingan yang luar biasa Oke. dengan regulasi yang minimal gitu loh. Oke, Bang, kita jawab Oke. lagi. Udah mulai banyak nih mantap Ada nih. banyak banget pertanyaan. Ini ada Catra Esra. Bang Celi, bagaimana pandangan Bang Celi soal tendensi Amerika dan Indonesia yang sama-sama menuju democratic backsliding, menuju otoritarianisme populis? Gitu ya. Di bawah Trump. Di bawah Trump dan Prabowo. Itu kan istilah dalam literatur politik sekarang lah, democratic backsliding kan selalu ada kalau gelombang demokratisasi dan gelombang surutnya demokratisasi gitu kan. Kalau sekarang kan orang bilang contoh-contoh the strong man di Washington dan di berbagai negara termasuk Indonesia sebagai simbol dari menurunnya demokratisasi. Ya mungkin dia kalau toh dia benar itu mungkin sebuah gejala temporer gitu loh. Begitu Trump selesai kan penggantinya misalnya JD Vance misalnya nggak nggak akan sengawur. Ini barang Trump itu sui generis. Iya betul. Outlier nih Bang. Outlier, unik. Unik, Nggak ya. bisa ada duanya orang kayak dia datang 100 tahun sekali kata Henry Kissinger bilang datangnya orang seperti Trump itu mungkin maybe once in a century that breaks all pretensions gitu. Jadi jangan Ya, anggap ini jangan anggap sebuah ini ya, sebuah situasi permanen gitu loh. sebuah Dan- kemutlakan baru Amerika Dan gitu. Trump itu kan cuman permukaannya aja, di atasnya aja yang real Amerika yang disaksikan ratusan ribu orang Eropa yang sekarang melihat di berbagai kota Amerika itu loh. Oh ternyata Amerika kayak gini tuh, sejahtera banget, gede banget, banyak banget pilihan gitu loh. Misalnya gimana pilihan mereka nggak mau bayangkan tuh ada pilihan. Mereka masuk ke supermarket di bawah bensin. Kalau bawah bensin kan di Eropa kecil-kecil, ngisi bensin pergi. Ini masuk di situ ada supermarket gitu loh. Walmart atau Nggak perlu yang Walmart udah raksasa ini yang mereka nggak pernah dengar biasa ya, tapi begitu masuk begitu banyak pilihan. Beli susu begitu banyak pilihan, beli coklat begitu banyak pilihan, berbagai macam merek. Itu kan mengagumkan dalam pengertian bahwa esensi kehidupan yang sejahtera adalah pilihan yang banyak gitu loh. Berlimpah. Lu punya banyak duit tapi cuma pilihan 2/3 kan juga nggak ada gunanya gitu. Tapi Jadi Abang setuju sama istilah otoritarianisme populis ini yang ditanyakan? nggak terlalu sih, ini kan cuma fashion dalam istilah aja. Sok-sokan gitu loh. Sorry, saya tidak mengkritik penanyanya. Ini kan tapi ini itu kan istilah yang lagi ya, umum. fashion. Ini lagi apa bahasanya kalau Lagi happening, lagi hype. lagi high. High. Tapi dia tidak mencerminkan. Gue izin ke toilet dulu karena Ya. kita live jadi boleh ke toilet. Oke. Sambil jelasin ya. Iya. Jadi dia belum tentu mencerminkan kayak misalnya apakah benar terjadi democratic backsliding di Amerika? Menurut saya enggak. Buktinya kemarin Supreme Court mengatakan presiden keliru, Trump keliru. Yang benar adalah konstitusi, selesai. Nggak ada yang berantem, nggak ada yang ribut. Itu paripurna dalam pengertian itulah demokrasi gitu yang terbagi-bagi daerah kewenangannya. Trump boleh aja bilang executive order. Sekarang setiap orang yang lahir kalau bukan warga negara tidak otomatis warga negara. Supreme Court-nya bilang ini pemegang kekuasaan hukum tertinggi bilang presiden keliru.
Yang benar tetap konstitusi. Selesai, nggak ada yang ribut-ribut. Apakah Amerika berhenti menjadi negara demokratis? Enggak kan? Itu bukti terbaik tuh. Jadi orang yang bilang democratic backsliding di Amerika itu kan yang nggak suka Trump. Ya saya juga nggak suka, tapi kan melihatnya jangan cuma apa kata Trump. Amerika kan nggak mungkin diubah dan diruntuhkan oleh satu orang. Ya kan, walaupun presiden sekalipun. Iya. Yang kebijakan tarif dia, ingat gak beberapa bulan lalu The Supreme Court juga bilang nggak bisa presiden bikin tarif semaunya kayak gini. Akhirnya Amerika harus bayar ulang. Jadi banyak orang yang nggak suka sama Trump, tetapi melihat bahwa itulah Amerika. Itu kesalahan yang fundamental saya kira. Bukan saya menyalahkan teman-teman yang bertanya, karena wajar juga lihat siapa sih yang sedang lihat Trump kayak gitu tuh ngomong yang ngawur. Tapi kan kita harus pisahkan antara apa yang diomongkan dengan Trump dengan apa yang kenyataan sebenarnya di Amerika. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini sebelum ke pertanyaan lagi nih. Karena belum ditunjuk lagi nih pertanyaan mana yang akan kita... terserah aja ini ya. Banyak bener orang tanya. Abang harus menjawab pertanyaan orang nih. Ya. Ini Bang Celi ini dituduh sebagai agen barat ini. Karena kita lagi agak kan lagi hype tadi satu. Hype-nya apa otoritarianisme. Iya. Yang kedua lagi hype-nya antek-antek asing. Iya. Yang nanya namanya Bayu Aditya, namanya sangat Indonesia tuh. Dan bener gak sih Bang, ini aku pengen tanya gitu. Hegemoni Amerika itu memang negara yang selalu punya cara untuk mengintervensi negara-negara lain untuk menancapkan kepentingan. Gini, bukan hanya Amerika, semua negara yang kuat dan besar ya itu selalu memiliki perilaku yang hampir sama dalam soal itu. Kan makanya Thucydides 500 tahun sebelum Masehi sudah berkata, the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Ini yang sering dikutip oleh Prabowo, walaupun Pak Prabowo kan selalu mengatakan Thucydides, karena dia pakai bahasa Yunani aslinya kan. Kalau Yunani asli kan si menjadi ki, k. Thucydides atau Thucydides sudah mengatakan itu. Kalau itu yang dimaksud, negara kuat selalu mengganggu negara sekitarnya atau negara yang jauh tapi lemah, itu sepanjang sejarah begitu. Yang saya maksud tadi adalah bahwa pertama kali dalam sejarah hegemon yang kuat, yang biasanya berperilaku seperti Thucydides atau Thucydides, itu mereka berkata, we stop the past. Kita bantu mereka yang kalah untuk berkembang kembali. Nah itu saya mengagumi hal itu. Kalau tadi kan misalnya kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena dia lahir dengan sebuah kredo yang buat saya mulia kan. Bahwa manusia diciptakan sama, bahwa manusia sebagai manusia memiliki hak untuk hidup, untuk mencari kebebasan dan kebahagiaan. Nah kalau mengagumi prinsip ini dianggap pro Amerika atau pro Barat, so be it. Kan kita mengagumi sebuah ide yang benar. Kan itu. Bukan soal Barat dan Timur. Kalau kita di Timur tapi kita diperalat oleh kekuasaan kan kita nggak mau juga. Atas nama Timur gitu loh. Atas nama Asia. Atas nama ketimuran. Atas nama Indonesia kita kan nggak mau. Asian value, Bang. Kita mau dianggap sebagai manusia di mana kitalah yang memberi kewenangan kepada kekuasaan pemerintahan. Nah, itu kan fondasinya Amerika. Kalau kita kagum dengan itu boleh dong. Bukan Amerika sebagai sebuah teritori ya, sebagai Amerika atau Barat sebagai sebuah gagasan. Tapi Abang setuju bahwa Amerika sampai sekarang, kalau dari dulu kan banyak penelitian-penelitian, yang paling terkenal konspiratif sekali ya The Confession of Economic Hitman misalnya. Ya itu amatiran cara melihat problem. Ya. Apa yang salah dari logik bahwa Amerika akan terus itu bukan yang mencari pertama. agen, Itu bukan yang mengkontrol. pertama, bukan yang terakhir. Dalam literatur ilmu politik kan sudah banyak juga teori elit dan konspirasi elit kan. Dan apakah masih relevan nggak ketakutan seperti itu saat ya ini? bukan hanya Abang? melihat Amerika, melihat Indonesia, melihat Cina, melihat Iran, melihat teori konspirasi kan punya caranya sendiri yang begitu gampang menyederhanakan masalah gitu loh. Bahwa segala hal ini bertumpu pada serangkaian orang jahat yang ingin mengelabui semua orang gitu loh. Itu kan
orang bodoh aja yang berpikir seperti itu. Nggak membaca sejarah. Atau Saya orang nggak yang tahu. khawatir Di Indonesia beberapa kaum elitnya senang banget dengan the hitman theory of history itu loh. Iya, itu karena Ya itu karena sempit berpikir. ya, dan asik untuk dijadikan Ya, gosip kan. itu kan gosip. Tapi kan Itu bukan ilmu pengetahuan dalam pengertian yang sesungguhnya. tapi itu kan masih dipercaya sebagai sebuah metode. itu kitab sucinya aktivis. Iya, kita suci aktivis. Tahun 50 Kita nggak kiri, kita dibilang nggak kiri kalau kita belum baca buku itu. itu karena sudah nggak bisa lagi menjelaskan dengan lebih baik, maka yang dituduh adalah serangkaian orang jahat yang melakukan konspirasi gitu loh. Kalau itu sih nggak usah belajar ilmu politik, nggak usah belajar sejarah. Ya, tapi masa kita nggak boleh waspada dan nggak boleh. Ya, boleh. Gimana caranya kita membedakan antara waspada Boleh. dengan paranoid gitu, Bang? Kan- Nggak, ini penting nih karena ini jadi topik yang sehari-hari kita jadi kita jadi saling curiga satu sama lain. Seperti zaman dulu kalau misalnya ada istilah Pancasilais sama kadrun gitu. Jadi kita saling curiga tuh sebagai warga negara. Kalau kata Rocky, kita nggak punya kenikmatan bercakap-cakap lagi sebagai warga negara karena punya prasangka di situ. Karena selalu punya prasangka dan selalu menganggap niat jahat dalam politik itu penting banget sebagai sebuah aksioma gitu. Kan nggak bisa begitu melihat politik yang kan setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya ide, kan itu biasa saja orang bersaing, berkelompok, kan nggak usah dianggap bahwa mereka itu berniat jahat untuk mengelabui orang lain gitu loh. Itu persaingan. Kemudian dalam fakta dalam masyarakat itu selalu dimanapun kan ada lapisan atas, lapisan menengah, lapisan bawah, kan itu. Kan tidak harus berarti bahwa yang atas selalu berkonspirasi untuk melemahkan yang bawah. Kan itu kan cara sangat sederhana dalam berpikir tentang dinamika sosial gitu loh. Jadi kan Buku wajib aktivis. Iya, prasangka, Bang. Jadi wah ini agen Soros nih. Kita gitu lah ya. Itu kan Bang, itu kan percakapan itu kan di bawah. Dan terlalu melekat kan. ya, Terlalu melekat. kekuasaan yang sudah tidak mengerti bagaimana menjawab dengan baik. Kan selalu menuduh selalu ada orang berkonspirasi apalagi dari pihak asing, pihak Apalagi luar negeri, barat paling ini. Itu kan ya bagi saya itu penyederhanaan yang sudah kehabisan argumen gitu loh. Akhirnya mencari kesalahan dalam pengertian itu gitu. Oke. Padahal kan masalah sosial, masalah politik, ekonomi kan macam-macam. Dan real. Begitu luas ininya di ya lapangan kan? real. Data statistik ekonomi makro Ya kan real. banyak cara untuk menganalisis. Masa kita jatuhkan kepada konspirasi sekelompok orang jahat gitu loh. Kalau kerjaannya editor Total Politik itu bikin clickbait nah. Untuk memancing kemarahan orang gampang gitu Nah, gituan. itu paling gampang Tapi dia memancing. tidak mengungkapkan kebenaran sosial politik yang bisa membuat kita lebih maju tuh kalau diungkapkan. Nanti kita cari yang kita mendukung cari. buku ini. Oke, berikutnya ini mana dulu Gus? Kita izin acak-acak aja lah ya. Heri Muharto ini. Heri Muharto. Amerika sering menggunakan sistem finansial seperti SWIFT dan dominasi dolar sebagai senjata geopolitik, namun kini menghadapi tren de-dolarisasi yang digerakkan oleh blok BRICS Plus. Misalnya kemarin waktu itu sempat Ini ada. bentuknya statement bukan pertanyaan ini. Iya, apakah ada pertanyaan di bawahnya? Apakah sanksi-sanksi ekonomi tersebut Oke. justru menjadi bumerang yang mempercepat keruntuhan hegemoni mereka sendiri? Ya. Saya nggak tahu soal Ini ada keruntuhan blok. hegemoni, tapi memang weaponization of dollar dalam bentuk sanksi segala macam itu plus minus ya. Itu bahan perdebatan panjang memang. Tetapi bahwa dolar menjadi currency of the world ya, yang diterima kan bukan hanya karena menguntungkan Amerika. Amerika mungkin plus minus aja, nggak untung nggak rugi lah ya dalam soal itu gitu. Tetapi kan kebutuhan sebuah nilai tukar universal itu kan dibutuhkan siapa saja, bahkan Cina kan yang paling, walaupun Cina sekarang sudah bangkit menyaingi Sekuat Amerika, itu ya. yang menampung dolar paling banyak justru Cina gitu loh. Dan yuan nggak mungkin menggantikan dolar karena yuan kan masih jadi kurensi yang tertutup, nggak bisa kamu keluar masuk bawa yuan begitu aja gitu, sebagaimana gampangnya bawa dolar keluar masuk kan. Jadi agak berbeda sistemnya, nggak mungkin. Kalau yang besar lain kan misalnya euro kan, euro juga nggak bisa menggantikan dolar walaupun ekonomi euro secara keseluruhan kan on par lah, kurang dikit lah dibanding Amerika gitu. Tapi tetap kebutuhan kita
pedagang seluruh dunia nggak usah ada kaitan dengan Amerika. Pedagang Nigeria dengan Tunisia mau dagang pakai apa ukurannya? Pakai dolar dong, karena dibutuhkan. Sama dengan lingua franca. Iya, ini itu kebutuhan bahasa manusia. percakapan ya Bang. Kebutuhan manusia. Iya, betul. Kalau nggak ada nilai tukar yang disepakati bersama, gimana kita bisa dagang? Kalau nggak barter barang. Iya. Dan konsekuensi dari menangnya Amerika dalam Perang Dunia Kedua ya ini Dan sekarang. ada faktor bahwa overall kita percaya Amerika kok tidak akan lari dari currency-nya. Kan kayak gitulah kan kalau kita membeli bond. Bang, Kan tapi ada faktor trust juga bahwa seburuk-buruknya Amerika dia nggak akan ngambil duit lu sewenang-wenang tanpa due process of law. Itu kan penting tuh. Bang, tapi gini Bang, misalnya gini, belakangan ini kita lihat Ya. ekonomi Indonesia cukup terkoreksi lah situasinya ya. Tambah jago ekonominya Bang, karena Iya. lagi magister ekonomi. Lah, jadi bicara ini Bang, apa kalau bicara konspiratif gitu kan. Wah, ini ada sebuah sistem baru yang mencoba untuk ditegakkan oleh presiden tapi tidak disukai oleh global financial oligarch. The Bretton Woods. Sehingga itu perlawanannya itu kita kejauhan. dolar kita jadi Itu kejauhan. jadi rupiah jadi Ini makin the melemah. Hitman theory of history. Iya. Nggak, ini menjawab Kejauhan. keresahan. Nggak IHSG ada- jadi turun. nggak ada artinya. Itu Gini, karena gini. kita melawan sistem Bretton Woods. Nggak, Sistem Amerika. nggak. What do you think? Kejauhan. Ekonomi kita kan 1,5 triliun dolar. Gitu loh. Sementara kalau Amerika sendiri aja sudah 29-30 triliun dolar. Belum lagi Eropa. Jadi kita tidak, walaupun saya bangga dengan Indonesia, kita jangan berpikir bahwa naik turunnya rupiah mengganggu pasar global gitu. Masih terlalu kecil kita untuk bisa mengganggu seperti yang diasumsikan oleh pendapat tadi gitu. Iya kan, karena Teori kita Hitman. ingin ini, kita bikin DSI, kita mau bikin apa, Nggak, melakukan itu- apa, menghambat apa under invoicing Ya, dan transfer pricing. itu lebih Maka New York akan melawan Nggak. dengan memperlemah rupiah kita, IHSG kita dibikin remuk gitu-gitu kan ya, ya. itu saya kira jawabannya lebih kepada dinamika politik ekonomi domestik lah ya, bagaimana kita menjaga makroekonomi, bagaimana nilai tukar ditentukan oleh berbagai faktor ya. Hal yang lebih konspiratif nggak ada Ya, Bang dari enggak saya kira. Kalau itu kan soal uang kan nggak ada konspirasi. Soal supply and demand ya, soal trust terhadap apa yang disebut dengan mata uang sebuah negara gitu. Kita jangan terlalu, belum saatnya kita berpikir, karena kita harus realistis. Kan kita- Ekonomi 1,5 triliun dolar kan tidak terlalu banyak berpengaruh. 1,29 triliun, 1,30 triliun, Cina sudah 25 triliun kan, atau purchasing power parity-nya sudah 35 triliun US dollar. Itu terlalu besar untuk kita pengaruhi dengan, tadi kan ada BRICS, even BRICS itu kan sudah Cina, Rusia, Brasil, itu juga nggak berpengaruh terhadap fluktuasi dolar sedunia gitu loh. ya masih- Karena masih- mereka semua butuh dolar dalam berdagang satu sama lain. Dan BRICS sendiri Sekarang masih kita too dengan small, Brasil, kalau mau dagang, kita pakai apa sekarang? Kita bayar pakai rupiah atau dia bayar pakai mata uang Brasil kan nggak, pakai dolar ukurannya. Waktu itu mau pakai renminbi itu juga Nggak bisa, karena renminbi itu nggak bisa, dia bukan mata uang terbuka. Dia tertutup gitu loh, dikendalikan pemerintah. Mana ada orang mau nabung dalam yuan? Kan Tapi nggak ada. Amerika masih punya hak privilege yang Saya khusus. kira dolar menjadi apa currency istilahnya dunia ya? bukan karena privilege Amerika. Karena manusia butuh di dunia ini ada mata uang universal. Karena kan nggak ada yang maksa kita pakai dolar loh. Iya. Nggak ada yang maksa India pakai dolar. Betul kan? Tapi entok kalau dia dagang dengan Brasil, dia harus pakai dolar. Kalau nggak pakai apa? Seperti bahasa Inggris sebagai lingua franca tadi. Seperti bahasa Inggris. Karena Jadi- kebutuhan orang untuk bercakap-cakap kan. dan buat Amerika dia nggak untung atau rugi kalau India sama Indonesia pakai mata uang dolar dalam berdagang. Apa untungnya buat Atau mereka? pakai bahasa India. Iya kan? Monggo aja kan. Sama dengan kalau kita pakai bahasa Inggris bercakap-cakap kan orang Inggris nggak bilang gua untung banget kan nggak, itu biasa aja gitu loh. Ya meskipun untuk ya, Tapi Ya, karena kebutuhan. Tapi kalau dolar untung. Nggak juga kan, Paul Krugman sudah nulis soal ini gitu loh. Buat Amerika kan yang membuat Amerika maju atau enggak ya produksi Amerika sendiri. Iya. Iya kan, bagaimana apa Elon Musk menciptakan sesuatu, Starlink kemudian jadi apa SpaceX jadi tinggi, Microsoft jadi tinggi, itu kan bukan soal dolar. Soal kreativitas gitu loh. Dolar itu kan storage of value. Jadi kalau konsekuensi Jangan dibalik. Ya, jadi kalau dolar menguat atau dolar menjadi sangat punya privilege dan sangat hegemon ya karena konsekuensi Lah, dari iya. creativity itu. Jadi harus lihat antara kuda dan pedati.
yang mana di depan, yang mana di belakang gitu loh. Jangan kita bolak-balik. Ya. Oke, sambil Bang Ceri istirahat sebentar. Ya. Ini ada pertanyaan untuk Gus Romzi nih. Dari Divio Adi Winanda, siapa nih? Aku namanya agak kampung pakai 499 agak alay ya. Izin tanya ke Gus Romzi, ada nggak pesantren yang buka cabang di Amerika, Gus? Coba gimana? Ya. Jangan-jangan Bang Ceri lebih paten jawaban dibanding lu. Coba, Iya, jangan-jangan udah banyak ya, karena kan katanya the fastest growing religion di Amerika juga Islam kan. salah satunya simbol paling barunya Mamdani nih. Ini termasuk pertanyaan dari Erza nih. Izin Iya. Bang Celi, kemenangan Mamdani lebih mencerminkan perubahan pemilih atau kegagalan Republikan? Ini kan Mamdani juga jadi Sekaligus jawab soal ini, Bang. Saya ada pikiran soal ada cultural shift nggak di Amerika pasca imigran datang dan semuanya, apakah Nah ada perubahan ini penting besar nih, ya? ini penting, bagus sekali kan seorang Mamdani dikenal banget di Indonesia. Ya, simbol. Nah, jadi bagi saya terpilihnya Sohran Mamdani, anak muda ini yang imigran yang naturalisasi sebagai orang Amerika, Di kota bapaknya terbesar. di kota terbesar pusat kapitalisme dunia dengan kredo sosialisme. Terpilihnya Mamdani ini justru mencerminkan kebesaran Amerika, bukan kelemahan Amerika. Tidak banyak negara lain di dunia yang mampu menerima seorang anak imigran ini tumbuh menjadi tokoh politik yang paling populer sekarang. Justru karena mereka toleran dan besar hati, maka tokoh muda seperti Mamdani bisa muncul. Gitu loh. Itu justru jangan kebalik melihatnya. Justru di situ kita lihat, gila, orang kaya, terkaya, terkreatif se-Amerika kelahiran Afrika Selatan, namanya Elon Musk. Iya. Yang Politisi, jualan mimpi. jualan mimpi. Sekarang Ada perusahaannya kehidupan di di antariksa. Mars, di antariksa bikin data center, diterima jadi warga negara Amerika. Ada anak keturunan Pakistan India lahir di Uganda, bapaknya profesor di Columbia University. Anak muda, Islam lagi. Kampanye di New York City, pusat kapitalisme Amerika dengan slogan sosialisme, diterima, menang lagi, mengalahkan tokoh keluarga kuat di New York ya. Itu justru kita harus bertanya, gila di masyarakat bisa menerima kaum migran seperti ini menjadi tokoh-tokoh yang populer dalam teknologi, dalam politik gitu. Nggak banyak loh masyarakat seperti itu, dan toh mereka dengan bangga berkata bahwa look, kalau dia berhasil kita tepuk tangan, kalau dia gagal ya kita ganti gitu loh. Betul kan? Itu begitu banyak anak muda yang mengagumi Sohran Mamdani. Mereka beda agama, sebagian besar kan Kristen kalau di New York kan. Yahudi juga besar sekali. Tapi toh Sohran Mamdani tidak ada yang ganggu sekarang sebagai wali kota. You are elected by the people, you are the leader. Itu bagus banget gitu loh. You Muslim atau non Muslim Yes, atau regardless apa, we of don't your care. religion. Regardless All of men are created equal. Itu loh. Balik lagi itu the virtue, the Kredonya value. itu loh. Nggak banyak loh. Masyarakat yang sudah kuat dan kaya raya bisa seterbuka itu. Nah itu yang menjadikan Amerika sebagai sebuah contoh untuk negara yang lain, bahwa jangan lihat kelemahannya, coba lihat apakah kebesaran, kemajuan, keterbukaannya itu bisa menjadi pelajaran yang berharga. Ini Kalau bisa alhamdulillah. Kalau Menjawab enggak cari yang lain. pertanyaannya Budi ini tadi, apakah Amerika masih menjadi teladan? Nah, itu dia. Kalau ya Itu tergantung kan mau pertanyaan. lihat yang mana. Kalau melihat betapa Sohran Mamdani bisa terpilih, ya kita harus pelajarin dong. Kok bisa ya? Gitu loh. Kalau melihat Trump, Kalau melihat Trump kita buruk dada. Gitu loh ya. Kan masyarakat sebesar itu kan tidak monolitik. Betul nggak? Dia penuh dengan warna. Dan Trump juga menang bukan dengan angka super majority. Ya dia kan, ya kecuali dia menang 95% gitu Bang. Ya kan itu mungkin kita anggap ini kayak Reagan lawan Mondale dulu. Yang penting kan Cuma dapat 2 state aja misalnya Mondale. ya betul. Reagan akhirnya jadi satu presiden paling Jadi punya pengaruh. penanya cukup ramai kalau live. Rame ya, asik ya Rame, Bang. pertanyaannya banyak Coba kita banget. lagi. Ini terkait ini, Belmondo. Mana yang lebih besar Bang? Cina atau Amerika dalam konteks negara sejahtera untuk masa depan? Ini enak aja kalian nanya-nanya gampang ini ya, ketak-ketik. Dipikir jawabnya gampang apa ya kan? Kalau Sampai tarik napas loh Bang Jali. Kalau sejahtera tergantung ukuran kesejahteraan kan. Bang, Biasanya sambil cemil-cemil Bang. oke, mantap. Thank you deh. Thank you. Ya.
biasanya kan ukurannya GDP per kapita yang gampangnya ya, yang universal kan. Bagaimana berapa jumlah penduduk dibagi dengan total produksi nasional, itu yang disebut dengan GDP per kapita. Kalau itu dipakai, Amerika itu 85.000 US dollar per tahun per kapita. Jadi kira-kira 120 juta per orang, per kepala ya. Jadi kalau dianggaplah itu sebagai gaji bulanan, itu kira-kira ya gaji rata-rata orang Amerika overall itu kira-kira kalau pakai rupiahnya itu ya 80 sampai 100 juta per bulan. Kira-kira kayak gitu. Nah, Cina itu GDP per kapita anggaplah 25.000 US dollar, jadi seperempatnya gitu ya. Dari segi itu kalau kita bilang yang mana lebih sejahtera, kalau ukurannya itu ya jelas ukurannya. Tetapi kan kesejahteraan bukan hanya diukur dari situ kan. Kepuasan juga terhadap kehidupan. Kalau puas itu kan kalau kemarin miskin sekarang kaya kan puas banget. Kalau kemarin kaya sekarang juga masih kaya, ya tetap happy tapi kok hidup saya kok begini-begini aja padahal kemarin kaya sekarang kaya. Makanya Elon bikin kita taklukkan Mars kan. Karena itu kalau kita tanya kepuasan terhadap kehidupan ya di Amerika itu agak rendah. Justru yang paling tinggi tingkat kepuasan hidup dan dukungan pada pemerintah itu di Cina. Walaupun dia tidak demokratis. Tetapi karena kemarin pendapatan 1.000, sekarang jadi 20.000, masyarakatnya dalam euforia kemajuan. Ya kan, hidup mereka sekarang jauh lebih baik dengan hidup orang tua mereka. Di bawah mau kan mereka nggak sekolah, mereka dipaksa untuk bikin ini, bikin itu, revolusi kebudayaan. Anak-anak mereka yang sekarang GDP per kapita 25.000 dibanding yang zaman Mao cuma 600 kan, bilang kita maju banget, cepet banget, senang mereka. Nah kalau itu ukurannya, ya Cina paling senang sekarang, karena paling cepat maju. Ya, dan Cina maju menggunakan American value, ya, yang dibuka ketika masa USA itu. Oke, ini sambil enak ya kalian ya, boleh sambil makan kan? Boleh. Namanya juga podcast kan? Makanya ini agak enak aja mereka ketak-ketik nanya-nanya ini kan. Bang Jelly jawab kan harus mikir, tarik napas, coba lu mungkin kita aja harus mikir juga pilih yang mana nih. Iya, kita baca-baca ini nanti terserah Bang Jelly lah mau. Kita di atas nih Muhammad Naufal 7357 seneng banget pakai nomor. Iya, kenapa sih banyak orang agak alay ya? Bang Sally, Alan Dershowitz said that Americans are the most litigious people on earth. Taat terhadap rule of laws, but dalam konteks hegemoninya violating hukum internasional. What do you think? Ya, Alan Dershowitz itu salah satu lawyer yang paling terkenal di Amerika, tradisi Partai Demokrat. Dan saya kira dia benar. Ini kan ditulis buku yang sangat bagus oleh Dan Wong. Dan Wong ini sekarang di Stanford University, anak muda, keturunan Cina tapi warga negara Amerika, pandai berbahasa Inggris. Dia menulis bahwa perbedaan Amerika dengan Cina adalah kalau di Cina itu masyarakatnya dipimpin oleh kaum insinyur. Ya, Xi Jinping kan insinyur. Di Politbiro itu kan yang paling berkuasa itu komite tetap. 7 orang, 6 orang loh. Ini semua insinyur semua. Kalau para mula di Iran gimana? Kalau para demokrat cokrat. Kalau di Amerika lawyer, Clinton lawyer, Obama pendidikan hukum, Hillary pendidikan hukum, semuanya. Sebagian founding fathers Amerika adalah lawyer. Ya karena mereka kan menghargai hukum dari awal. Jadi semua hal jadi litigasi. Kalau nggak setuju litigasi. Daripada berantem kan lebih bagus di pengadilan, gitu lah kira-kira. Makanya lawyer pekerjaan paling laris di sana kan. Selain dokter yang paling mahal lawyer kan. Karena apa-apa kan hati-hati loh, dituntut loh. Daripada berantem di jalan, ya kan. Daripada bertindak main hakim sendiri kan lebih bagus kita bertanding di pengadilan. Nah itu yang membuat Amerika kuat, tapi juga ada kelemahan di situ. Ini analisis Dan Wang bagus sekali itu. Black Neck judulnya itu baru terbit beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi memang benar bahwa salah satu konsekuensi dari dia terlalu demokratis dan terlalu menghargai hukum, lawyer jadi penting banget. Kalau di Cina nggak terlalu penting. Tetapi engineering, insinyur mengatur begitu gue mau bikin jembatan, penduduk pindahin. Gitu. Mau bikin kota rapi, jalan bersih, pindahin penduduk kampung kumuh. Bangun apartemen bagus, penduduk cariin tanah yang lain. Hukum akan menyesuaikan itu. Hukum akan mengikuti apa kata penguasa. Tapi engineer artinya tidak sembarangan berpikirnya gitu. Harus teknokratis. Dan merit system.
Nah, jadi itu bukan perbedaan. asal aja otoriter tuh nggak bisa main asal tunjuk kroni keluarga. Bukan atau otokrasi yang sembarangan yang gagal. Ini otokrasi yang berhasil. Nah, gini Bang, apa bedanya dalam sejarah dunia? Sambil makan. Silakan ya, nanti kopi juga tambah. Nggak, kalau nanya kan tinggal ketik. Kalau kita kan harus berpikir. Iya, Abang harus mikir nih, ya kan? Tapi hospitality agak kurang nih. Jarak kue ke kita kejauhan juga. Ayo. Gua iklan, lu mau yang mana Gus? Satu. Ngomong-ngomong, berapa menit lagi kita? Terserah Abang. Abang capek, Abang Ya, mau 10 menit lagi ya. Abang mau walk out juga kita berhentikan ini. Bukan, barang. harus ngelayat. Iya. Oke. Ya, Lanjut. di sini diskusi bebas Bang dan dijamin mungkin nggak tahu ya siapa yang menjamin ya. Paling nggak dibubarin lah paling nggak. Ya. Minimal nggak dibubarin. Enggak, Bang. kena. Abang alumni mana Bang? S1 mana Bang? S1? S1 game. Oh. Lu baru dibubarin ya? Sama kayak Lu Jokowi. kan alumni UGM, kalau gua kan nggak mungkin dibubarin sama Iya. alumni dong. Ya, alumni. Jokowi juga nggak mungkin dibubarin Bang. Alumninya. Oh gitu ya. Kalau Jokowi kehutanan, gua sospol bos. Wah, lebih tinggi mana grade-nya? Loh kalau pendaki gunung ya sedang kehutanan. Pendaki gunung kan sedang hutan. Abang kan seniman. Kalau kita ya, Sastrawan. tapi Suhogi juga sedang pendaki gunung, Iya. walaupun dia aktivis. Oke, ambil Bang Celi makan ya. Ini mana? Kita acak aja Gus ya. Ingat Bang, ini dari Sean. Ingat Bang, utang US itu udah lebih besar dari GDP-nya. Ini penting juga nih, bagaimana kita melihat Iya, iya. struktur utang. Seringnya mereka printing money itu sudah menurunkan banyak value dari USD. Mereka hanya terlihat kaya akibat printing money. Ini juga penting juga nih Bang. Ya tetap kaya, tapi kan memang bahwa utang pemerintah ya, memang ya ini kan welfare state, jangan lupa ini welfare state plus pembiayaan pertahanan yang membuat dari pemerintahan itu menumpuk persoalan untuk generasi mendatang lah dengan tidak menyelesaikan. Tapi kan itu bukan cuma Amerika, hampir semua negara maju juga mengalami hal yang sama gitu loh. Memang Kita pun pernah mengalami hyperinflasi karena loh, printing sekarang kan- money ya. sekarang aja Abang kita kan- ceritain dong Bang. sekarang- Yusuf Muda Dalam gimana tuh Bang? Soekarno bilang, Yusuf Huda Dalam, kamu kan gubernur BI. Kita sekarang dalam situasi revolusi, maka BI pun harus menjadi bank perjuangan, bank revolusi. Cetak uang aja. A fighting bank for a fighting nation. Jadi batas kebijakan moneter itu ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas percetakan uang di Kebayoran Baru itu Peruri. Jadi tidak ada kebijakan di situ. Olinya kurang, uang kurang. Kan mesin cetak uang. Iya, tapi soal printing money ini juga banyak dibicarakan. Amerika selalu punya privilege untuk melakukan Ya printing itu money. salah satu keuntungan lah karena dia menjadi currency of the world ya. Tetapi soal lain lah. Tapi bahwa utang pemerintahnya besar dan harus diselesaikan. Kalau tidak kan lama-lama dia mencekik juga sama dengan sebuah negara maju yang lain. Ini kan masalah welfare spending, masalah pertahanan, masalah macam-macam. Tapi tidak berarti bahwa kesejahteraan Amerika itu cuma rumah kartu gitu. Itu real. Tiap tahun GDP-nya seperti itu kan. Ya itulah. Tanya aja sama warga Eropa sekarang yang berkunjung. Ada ratusan ribu tuh warga, jutaan tuh. Melihat, gila Amerika begitu maju, begitu gede, begitu terbuka, begitu banyak pilihan gitu loh. Jadi, Tambahan kopi Bang. aduh. Ini kopi lama di Kopi lama. Siap. Nggak jadi 10 menit, Po. Ini ada, penting. Bang, ada kawan kita Ya. dari doktoral dari Kyoto University, mungkin juga kalau lo mau nanya. Itu boleh. bagus tuh. Pertanyaan dari Tokyo itu, Kyoto. Iya, dari Kyoto. Ya, nanti sambil lo ini. Maksudnya orang-orang dari Jepang yang paling mengagumi Amerika. Karena Jepang pada saat dia menyerbu Cina, Manchuria, Indonesia kan kejamnya minta ampun. Iya kan? Dan yang pertama kali menyerang Amerika itu Jepang. Nggak ada sejarah tuh Amerika diserang. Pearl Harbor. Tapi begitu Amerika mengalahkan Jepang, dia nggak gencet Jepang. MacArthur sebagai Supreme Commander of the Allied Forces di Tokyo, itu 5 tahun tuh di Tokyo. Dia membangun kembali Jepang dengan besar hati, dengan niat yang mulia gitu. Ya, dia mulia Dia membangun menurut- konstitusi. Patung MacArthur sampai sekarang tuh ada tuh di Jepang tuh. Sebagai tanda terima kasih warga Jepang, termasuk Kaisar Jepang. Kaisar Jepang tidak dihukum oleh MacArthur. Dia bilang no, we need a symbol, we need a leader that is
adored by the people. Kan beberapa pihak yang agak radikal mengatakan ini penjahat perang semua pemimpin Jepang, termasuk kaisarnya. No. Forget about the past, let's build the future gitu loh. Nah, itu Amerika yang kita puja, yang kita kagumin. Kan nggak semua penakluk sepanjang sejarah kayak gitu perilaku, jadi hajar habis lo kalau kalah. Perempuan-perempuan lu dibawa semua itu yang cantik-cantik. Betul kan? Itu kan sejarah. Bagaimana Mongolia menaklukkan Baghdad, dibakar tuh semua perpustakaan. Baitul Hikmah dihajar, dihabisin. Nggak ada ini ya bang ya, nggak ada virtunya nggak ada. Jepang coba baca sejarah Jepang, dia bikin patung terima kasih MacArthur. Itu bukan tanpa paksaan tuh ya. Kalau sekarang mau diruntuhkan kan bisa aja, kalau gila lo, hegemon lo, jahat lo, bongkar tuh patung MacArthur. Seperti patung Saddam Hussein yang diturunkan di Baghdad ya. Juga ada yang patung Khamenei dan Ayatollah Khomeini yang diturunkan oleh rakyat Iran sendiri waktu demo kemarin. Nanti lu harus ada pertanyaan soal Iran ke dia nih. Penting. Itu terakhir ya kan. Bang, tapi save the best for last. Kyoto ada pertanyaan nggak Kyoto? Memaknai 250. Muncul aja di sini. Sini. Terus berdiri di tengah, pegang sini kursi dong. itu biar kelihatan asal. Sini. Gini Ini Bang. kan podcast. Oh iya benar. Bukan Santai televisi. ya temanya ya. Ini mikrofon Jangan di sini lupa lu. mikrofon ya. Memaknai 250 tahun tadi US itu Bang, besok ya. Tapi kan momennya nggak enak nih. Right wing jadi, menurut saya sih itu contagious, dari Trump ke Jepang sekarang anti imigran bahkan ke Indonesia, dan kalau kita lihat di social media narasinya oversimplified, is like a typical tadi itu authoritarianism, populism. So how do you see this moment Bang? Ya, oke. Udah lu Pertanyaannya lanjut sangat lagi, bagus. COVID ini. Jadi kita sahkan memang layak menjadi kandidat PhD. Wah, Syaban namanya Iya Syaban. kan, Syahban. Itu jadi memang mahasiswa S3 seperti itu pertanyaan. Jadi memang unfortunate ya situasinya bahwa ada arus balik dari ini kan respon terhadap globalisasi itu kan bukan cuma perdagangan barang dan jasa, tapi juga kemudahan orang lalu lintas manusia kan seperti itu. Tapi kan lalu lintas manusia itu kalau terjadi serempak suatu waktu dalam jumlah yang terlalu besar, pasti ada dinamika lokal yang plus minus. Nah ini yang terjadi setelah COVID sebenarnya. Ini panjang, tapi setelah COVID kan 2-3 tahun orang nggak bisa kemana-mana. Tapi begitu dibuka pintunya itu, kalau di Amerika sendiri itu luar biasa. Arus masuknya jutaan itu pada 1-2 tahun periode itu. Gitu. Itu yang membuat salah satunya kenapa Partai Demokrat dan Biden atau Kamala Harris kalah oleh Trump kan. Karena orang terkejut juga kok begitu banyak tiba-tiba masuk. Kalau normal saya kira Amerika menjadi model country di mana keterbukaan dan ya yang saya bilang tadi, orang terkaya migran, politisi muda paling populer migran. Itu kan mereka terbuka banget dengan kaum imigran gitu loh. Karena bangsanya kan awalnya bangsa kaum migran. Nah, memang kalau yang paling problematik kan negara-negara yang selama ini agak homogen seperti Jepang. Iya kan? Jepang itu kalau di Amerika sekarang kan katakanlah orang yang lahir di luar Amerika itu bisa sampai 15-20% sekarang. Jepang baru 1-2% sudah agak sedikit bergolak. Tergoncang. Nggak terbiasa, apalagi Cina kan. Ini kan bangsa-bangsa yang homogen, betul. yang tidak terbiasa dengan keterbukaan wilayah. Meskipun gitu. Cina ekspansif kan secara. Iya, tapi kan nggak gampang Iya. masuk dan tinggal di Cina. Jepang kan baru mau belajar sekarang, terbuka karena penduduknya makin menua. Dia butuh tenaga kerja yang baru gitu. Nah, karena itu bagi orang Jepang sekarang, Duta besar kita di Tokyo siapa bang? ibunya Pandu, Kartini Syahrir. Ya, yang dulu suaminya tahun Tokoh malari pergerakan 74, mahasiswa. ketika itu menentang investasi Jepang, Perdana Menteri Jepang. Sekarang istrinya jadi duta besar Jepang. Nah ini kalau Jepang, makanya mungkin mereka berpikir kan lebih bagus menerima, kalau toh harus menerima banyak influx of imigran, itu mereka mau cari dari negara-negara di mana seperti Thailand, Kamboja, agamanya hampir sama ya, ada Buddhism kan, dalam variasi yang berbeda, kulturnya hampir sama, Siniti culture dalam cabang-cabang yang berbeda gitu. Kalau mereka terima dari Afrika barangkali kan sudah lain sama sekali itunya, atau dari negara-negara yang terlalu berbeda.
Jadi barangkali mereka mengalami transisi ke sana gitu. Harus menerima kaum migran lebih banyak. Kan mereka negara maju, penduduknya menua. Orang mudanya berkurang, yang ditanggung lebih banyak daripada yang bekerja. Itu kan dilematis itu. Ini yang membuat tadi pertanyaan kan kenapa utang membesar relatif terhadap GDP. Nah, kalau Jepang bisa sukses seperti Amerika menjadi negara kaum migran, itu bagus banget. Bagus banget. Tapi kan tidak gampang karena Amerika kan dari lahir adalah negara migran. Sudah majemuk dari awal. Majemuk dari awal kan, ada yang dari Nature-nya memang negara ada yang dari Irlandia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Italia. Mereka campur aduk di situ. Belum lagi dari tetangganya kan. cerita Godfather itu bukan di Sisilia aja, tapi Iya, di Amerika, di lebih Amerika banyak, ya kan? gitu loh, bolak-balik kan. Waktu siapa yang Michael Corleone. Corleone. Ya. Apa terancam di New York kan papanya kirim dia ke Sisilia. Iya kan? Ini kan negara kaum migran gitu loh. Kalau Jepang mudah-mudahan bisa lebih terbuka. Itu the moral of story. Nggak gampang, tetapi karena dasarnya kan homogen. Sangat homogen. Ya kan? Nah, saya kira kalau Indonesia kan jauh lebih ramah dan gampang dengan keterbukaan dan karena kita juga hampir sama dengan Amerika walaupun bukan kaum migran, kita lahirnya sudah bineka tunggal ika gitu loh, berbeda-beda namun satu jua. Kita terbiasa dengan perbedaan. Nah, itu yang barangkali modal kita dalam globalisasi adalah salah satunya justru itu. Saya kira ya. Itu kira-kira pertanyaan gampangnya. Jepang Ini akan boleh terakhir nggak? Boleh pertanyaan terakhir nggak? Karena saya harus ngelayat nih. Oke. Saya lanjutin tadi Ya, deh soal oke. Jepang. Jepang ada potensi akhirnya membuka diri nggak dengan kekurangan jumlah penduduk sekarang? Ada Saya kira mereka ledakan dipaksakan lansia. oleh situasi juga bahwa kalau mereka tidak membuka diri kan lama-lama itu kan problem yang besar sekali kalau penduduknya Aging, aging kan, karena yang lahir lebih sedikit ketimbang yang meninggal. yang jadi kalau Menua. penduduknya menua itu kan kalau satu pasang suami istri atau laki dan perempuan kan kalau menghasilkan 2 anak ya kan berarti tidak ada pertambahan, ada tidak pertambahan. berkurang. Ya. Tapi kalau kurang dari 2, 1 atau kurang dari 1, bahkan kalau di Jepang kalau nggak salah 0,7. Jadi itu kan overtime penduduk menuanya makin menggelembung, penduduk yang muda yang mau bekerja, yang menghasilkan sesuatu itu kan makin sedikit in proportion to yang tua. Itu ekonominya kan akan melambat secara natural. Karena itu dibutuhkan imigran yang baru ini yang mau beranak 4, 5 gitu loh, karena masih baru kan. Ya. Seperti orang-orang Turki di Jerman gitu. misalnya, Iyalah, ya. kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang membuat salah satu problem penting di Jepang. Dan saya kira Cina dengan cepat akan mengalami problem yang sama karena tanpa Bahkan diduga. Cina, Bang, ya? Karena bukan produk kebijakan 1 anak. Ya. Dan diteruskan Iya. gitu loh. Walaupun sudah nggak dibutuhkan, tapi gila. Udah kok menjadi cepat sebuah sekali. kebiasaan. Ya. Sekarang dikasih insentif kalau anaknya lebih Nah, dari kan sekarang satu. dikasih insentif kan, lu mau beranak banyak, gue kasih duit. Kalau dulu kan dilarang gitu loh. Nah itu salah satu problematik negara maju tuh. Tapi untuk di Amerika karena kaum imigran yang banyak, dia relatif lebih mudah. Oke, Bang, nih yang terakhir, terakhir ya. dari gua. Terakhir. Ini soal apa yang terjadi pada Iran dan Amerika. Perjanjian damai difasilitasi Pakistan, Ya. Hormuz dibuka, tutup lagi, Ya. maju mundur kayak kalau kata Ibu Mega, ini kayak poco-poco. Iya, Maju maju mundur, satu maju mundur. kali, mundur dua dua kali. kali. Maju 1 kali, mundur 2 kali. Kalau- Apa yang ya. terjadi? Pertama, Bang, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang ke depan akan terjadi kalau melihat situasinya seperti ini Ya. terus? Kalau sekarang kan kita lihat situasi sebuah impas ya, sebuah jalan buntu. Dua-dua nggak suka perang lagi, nggak mau perang lagi dengan alasan masing-masing nih. Tapi kan memang lebih gampang memulai perang ketimbang mengakhiri perang. Ini kan sebuah Iya. adagium universal. It's easier to start a war than it is to end the war gitu loh. Dengan alasan masing-masing karena kalau Iran kan lebih kepada ekonominya. Sebelum perang aja kan sudah krisis ekonomi yang membuat jutaan anak muda kaum menengah itu kaum basaris turun ke jalan menolak pemerintahan teokrasi militernya kan. Apalagi dengan perang, apalagi dengan blokade itu kan mereka begitu ekonominya begitu terkikis gitu loh. Nah di pihak Amerika sendiri kan juga ada satu kekhawatiran jangka panjang. Sebenarnya kalau dari segi pengaruh bijak Amerika tidak terlalu terpengaruh. Karena Amerika punya produksi minyak kan 13 juta barrel.
Kalau Iran kan produksinya cuma 3 juta barrel. Jadi Amerika secara energi dia sudah swasembada dari segi itu ya. Tetapi kan pengaruh globalnya kan juga agak ngeri-ngeri sedap dalam jangka panjang. Belum lagi suara-suara penentang domestik yang semakin lama semakin luas. Sejak awal pun dukungan pada perang ini kan cuma 40%. Jadi kurang lebih pendukung utama Trump plus sedikit. Semakin lama ini kan tererosi karena Amerika kan tidak tahan berperang panjang. Ya. Setelah pengalaman Irak, Afghanistan, publik Amerika sekarang tidak terlalu tahan dalam suatu suasana suspense yang panjang gitu. For whatever reason, itu faktanya. Jadi masing-masing mencari alasan. Tetapi juga masing-masing tidak ingin dianggap bahwa kita kalah. Kan itu wajar aja, karena ini kan bukan perang dalam pengertian perang yang dulu, di mana Amerika kalau mau, dia bisa menghancurkan kalau mau, dengan kekuatan yang ada. Kan selama ini kan bomnya bom terbatas, langitnya dikuasai total 100%, ya. Dia tapi cuma mengebom secara pilih-pilih, yaitu kekuasaan. Pemerintahan, kekuasaan militer. Dia tidak mengebom rakyat Iran, tidak mengebom fasilitas publik. Kan di Iran penting banget tuh pengelolaan air minum. Kalau dia mau hancurkan kehidupan Iran kan tinggal dia bom fasilitas air minum aja, atau fasilitas-fasilitas umum seperti listrik atau produksi minyak kan selesai. Tapi kan tidak. Tujuannya kan bukan itu. Tujuannya kan untuk cerita panjang ya, bagaimana perubahan di Iran, bagaimana teokrasi sudah setengah abad yang gagal, bagaimana rakyat juga sudah mau melihat kenapa Iran kita nggak bisa kayak Turki, nggak bisa kayak Dubai, Islam juga tapi terbuka, globalisasi, bersahabat dengan Amerika, dengan Cina, dengan Rusia gitu loh. Tapi kan ceritanya panjang, intinya adalah bahwa sekarang ini memang maju mundur. MOU kadang serang lagi, kadang enggak. Tapi kan tidak ada insentif bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan eskalasi ke tingkat yang terjadi 2 bulan lalu. Meskipun setiap berpidato Trump selalu bikin itu kan ancaman. Lah. Dan Iran pun sama kan, kita menang, kita kan dia tahu juga gimana bisa menang lawan Amerika, nyerang pesawatnya aja nggak bisa. Yang diserang kan Dubai yang nggak mau perang, yang diserang kan Qatar yang nggak mau perang. Tapi itu kan mereka dari awal memang nggak mau perang. Jadi tidak ada jalan bagi kedua belah pihak untuk menang secara tuntas. Amerika karena morality of international law nggak mungkin dia ngebom fasilitas publik di Iran. Kalau dia mau kan secara militer bisa, tapi kan tidak. Bukan karena nggak mampu, tapi kan ngapain? Tujuannya kan memang bukan itu. Kalau Iran kan juga sama. Dia tahu bahwa nggak mungkin menang lawan pesawat-pesawat Amerika di udara Iran. Nggak ada alatnya untuk berperang lawan Amerika kan. Semua radarnya hancur, semua rudal anti pesawatnya hancur gitu. Jadi karena itu insentif di kedua belah pihak untuk minimal status quo, tidak ada perang. Kalau boleh, Iran sangat berharap bahwa kalau perdamaian terjadi, duit Iran yang ditahan di luar negeri dikembalikan itu $100 miliar. Plus bantuan dana rekonstruksi Marshall Plan tipe Teluk, negara Teluk Persia, $300 miliar, bos. Insentif. Itu dalam situasi krisis ekonomi kayak gini, itu memperkuat kaum moderat kalau bisa. Masud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Arachi. Arachi itu termasuk yang moderat ya bang ya. Juga Ketua DPR Galibaf, itu kan trio kaum moderat sekarang. Jadi menurut abang revolusi kaum moderat di Iran mudah-mudahan tinggal tunggu waktu. Mudah-mudahan. Jadi kalau perdamaian ini terjadi, ini kalau saya bilang cash for peace, daripada lu dikirimin bom, mending gue kasih lu duit, kita damai, lu membangun ekonomi lu. Kalau terjadi pembangunan ekonomi, kalau uangnya mengalir, maka kaum moderat diperkuat. Dengan begitu kita berharap bahwa pemerintahan teokrasi dan militer Garda Revolusi itu bisa berevolusi, melembut dan menjadi normal. Normal itu tidak usah seperti Kuwait atau Qatar, tetapi tinggalkan 50 tahun mimpi dan ilusi tentang teokrasi. Gitu loh kira-kira. Dan insentifnya ada. Gue kasih duit loh. Ya, tapi bukannya Iran itu punya keteguhan hati dan harga diri yang juga sehingga ini membuat orang menganggap bahwa Trump itu kalah dalam konteks perang sebagai lawan retorika Iran. Semua berkata kan, mau Trump, mau Arachi, mau
Fahidi yang panglima revolusi sekarang atau Ayatollah muda ini gitu kan. Semua bisa berkata demi kebanggaan kita menang segala macam. Tapi realitas di lapangannya apa? Kan kalau krisis ekonomi yang menjepit sebelum perang, apalagi setelah perang seperti ini, kalau sekarang mereka yang paling butuhkan kan normalisasi kehidupan. Kan rakyatnya lama-lama bosan dan bisa berontak loh, terlalu lama terjepit. Nah sekarang duit mereka yang selama ini tertahan bisa dikembalikan, plus 3 kali lipat lebih banyak lagi bantuan dari negara-negara teluk kalau lu mau menjadi normal Marshall kembali. Plan teluk. Marshall Plan gaya teluk Persia. Bang, tapi ada yang bilang gini bang, bahwa Iran bisa bertahan sekuat ini, itu pasti di backup sama China. Semua drone-nya, semua rudalnya, Dan Rusia. iya, dan terutama China ya. Ya, What do pasti. you think? What do you think? Ya iya, tapi kan China kan secara terbuka, secara open Gini, diplomasi dia nggak mau kan cawe-cawe. Iran itu bilang menolak Barat, menolak Amerika segala macam. Kita teknologi sendiri kan teknologi Cina. Sebagian Rusia tapi paling besar Cina. Lah Cina belajar dari mana? Belajar dari Amerika kan? Jadi dia berlingkar-lingkar gitu loh. Udahlah normal aja gitu. Kayak Cina aja belajar dari Amerika, belajar dari mana gitu loh. Iya, inilah yang akhirnya Bang Celi dibilang agen Barat ini. Ya. Jadi dia anti Barat. Dia mau Cina, dia nggak tahu Cina belajar dari Barat. Iya, sementara kita harus belajar dari Cina, ya kan? Belajarlah sampai negeri Cina. Bang, terakhir bang. Ya. Ini yang pertanyaan filosofi. Apakah Amerika ke depan akan tetap menjadi teladan bagi ekonomi, teladan bagi demokrasi? Karena gini bang, ada yang bilang sebagian kelompok civil society menyesalkan bagaimana indeks demokrasi kita terus menurun. Tapi faktanya negara-negara dengan indeks demokrasi yang jauh di atas kita melakukan operasi-operasi militer ke negara lain. Israel, Amerika kan indeks demokrasinya ada di atas kita tuh Gus, jauh. Tapi mereka yang melakukan perang-perang gitu misalnya. Artinya demokrasi nggak paten-paten amat tuh. Udah nggak bisa jadi teladan lagi. Misalnya seperti itu. Bang Celi ngeliat ke depannya apakah the American dreams, American value tetap bisa menjadi teladan? Ya mudah-mudahan ya. Kita kan kalau ke depan nggak bisa tahu. Tapi so far sih dari apa yang saya katakan sih, selama Amerika berpegang pada credo tadi, kan itu kan alasan kelahiran Amerika tadi, prinsip bahwa semua manusia diciptakan sama dan setiap manusia berhak mencari kehidupan, kebahagiaan dan kebebasan hidup. Itu kalau itu yang menjadi lentera ke depan dari Amerika, saya kira kita bisa berkata ini bukan the beginning of the end, tetapi the end of the beginning. Satu tahap selesai, 250 tahun, tahap baru ke depan. Nah, mungkin lebih baik lagi dengan teknologi yang baru, AI, teknologi yang biologi yang semakin bagus bagi manusia gitu. Kalau itu bisa dilakukan kan Amerika pas sebagai negara besar, karena memang dia kontinental kan, dari pantai timur ke pantai barat dengan 2 samudra di kiri dan kanan gitu kan. Perbatasan utara selatan ada Kanada, ada Meksiko, or friendly countries. Jadi sejarahnya pun tidak banyak sejarah konflik antara negara dalam menjaga perbatasannya. Kalau Cina kan agak berbeda. Sepanjang sejarahnya ada Mongolia, ada Vietnam di selatan, ada India, sampai sekarang kan masih perang tuh di Himalaya sama India. Jadi Jepang segala macam itu kan dikeliling perbatasannya. Jadi Cina punya pengalaman sejarah di mana obsesi tentang security, keamanan itu agak lebih, karena memang sejarahnya kan penuh dengan perang, intervensi, dijajah, menjajah gitu loh. Kalau Amerika dia memang beruntung dalam pengertian geografis, besar, kontinental, ada lautan, dengan negara tetangga yang mostly friendly kan. Itu yang membuat kita berharap bahwa kedepannya Amerika lebih besar hati, ya, tidak lagi mengulang banyak kesalahan kan. Tidak ada negara tanpa kesalahan. Banyak orang kritik Amerika itu double standard. Ya, tidak ada negara tanpa double standard dalam prinsip foreign policy apalagi. Kita sebagai pribadi aja double standard. Iya, karena ideal dan kenyataan kan nggak pernah sama. Apa yang ideal tadi kan tinggi banget tuh, all men are created equal, itu sebuah cita-cita mulia. Tapi kenyataan kan tidak selalu segampang itu mewujudkannya. Karena itu double standard apalagi dalam foreign policy yang tadi Thucydides bilang sejak 500 tahun sebelum Masehi, the strong will do what they can
The weak will suffer. One day, Mas. Makanya jangan jadi negara lemah kata Pak Prabowo. Iya, kita harus kuat. Kita harus kuat. Iya. Jadi kepada Amerika dalam 250 tahun, untuk 250 tahun ke depan, kita bilang tetap menjadi shining city upon the hill gitu loh. Ini lagu Amerika bagus kan? Kebangsaan Amerika itu ada kata-kata the land of the free and the brave. Jadi tanah air kaum yang bebas dan kaum yang berani. Nah, itu harapan dan doa sekaligus gitu. Iya. Kalau kata Steve Jobs apa Bang? Still hungry, still foolish. Ya, Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Artinya tetap lapar, bukan lapar dalam pengertian ini, tapi haus akan pengetahuan, Curious. haus akan sesuatu yang membuat batinmu jadi bergairah dan otakmu jadi bekerja gitu loh. Stay hungry, Stay hungry, stay foolish. Ya kalau kata Ted Turner yang baru meninggal, CNN, ini no fear, no favor. Ya, jadi kadang-kadang kita butuh fear juga bahkan. Kalau kata Abraham Lincoln, the easiest way to predict the future is to create it. Bagus. Kalau Nah, itu kata- semboyan. Yang paling saya juga suka itu Franklin Delano Roosevelt. There is nothing to fear but fear itself. Kalau kata Khatib Basri, cara paling mudah untuk tidak bercerai adalah dengan tidak menikah. Oke, thank you ya. Thank you. Di Live Total Politik. Bye-bye.